14 Oktober tahun 1944, di kediaman Jenderal Erwin Rommel, dua orang perwira datang untuk menyampaikan sebuah kabar mengejutkan. Di dalam kantor sebelum menyampaikan pesan, karena di sana ada Maria, istrinya Rommel, perwira minta untuk bicara empat mata. Setelah Maria keluar, Rommel sempat nyindir, gara-gara kalah di front barat, pasti kalian nyari kambing hitam. Bukannya dijawab, mereka malah bilang, Anda dituduh terlibat ke dalam Hitler. Mendengar itu, Rommel pun kaget. Jenderal Erwin Rommel adalah salah satu komandan paling berpengaruh di Perang Dunia Kedua. Dengan strategi gerak cepat dan kemampuan membaca medan, ia dikenal sebagai rubah gurun berkat kiprahnya di Afrika Utara. Pada tanggal 22 Juni 1942, Rommel dipromosikan menjadi Marsekal Lapangan, salah satu jabatan tertinggi dalam hierarki militer Jerman Nazi pada Perang Dunia Kedua. Suatu hari bersama ajudannya Aldinger, setelah melakukan inspeksi ke tembok Atlantik, benteng raksasa yang dibangun sepanjang pantai Eropa Barat. Dalam perjalanan pulang ketika sedang berbincang santai, mereka tiba-tiba diserang pesawat musuh. Serangan itu nyaris tepat sasaran, tapi Rommel sigap menyuruh semua orang berlindung ke dalam hutan. Satu truk terbakar, untung tidak ada korban jiwa. Di tengah maraknya konspirasi menentang sang Führer, para perwira dan prajurit menyatakan sumpah setianya. Saat berjabat tangan karena tahu tentang aksi Rommel kemarin, membuat Hitler makin terkesan. Di dalam ruang rapat setelah mendengar kabar tentang tentara sekutu yang telah mengumpulkan kekuatan besar di Selat Inggris, ketika dimintai pendapat soal kemungkinan pendaratan musuh, Rommel meyakini ada dua titik paling masuk akal, Calais atau Normandia. Keduanya adalah semenanjung strategis yang menawarkan jalur masuk terbaik bagi armada musuh. Bagi Rommel, pantai adalah titik penentu. Hancurkan musuh sebelum mereka sempat menginjakan kaki di daratan. Panglima Ransted malah bilang, itu cuma omong kosong. Mana mungkin pertahankan garis pantai yang panjangnya aja lebih dari 2000 km. Ransted adalah Marsekal Lapangan yang akan bekerja sama dengan Rommel untuk mengatur strategi pasukan Angkatan Darat Jerman. Ketika anggota lain mulai mengutarakan pendapat, perdebatan sengit pun terjadi. Di tengah diskusi, Rommel meminta Hitler diberikan kendali penuh atas pasukan lapis baja. Begitu Ransted protes, karena kinerjanya yang gak becus, dia jadi disindir Hitler. Ransted langsung cemberut. Sebelum bubar, Hitler sempat menekan Rommel, kalau nasib bangsa ini sekarang ada di tanganmu. Di rumah saat mau berangkat ke Perancis, Maria bilang supaya Rommel nungguin dulu putranya pulang, tapi karena terdesak, dia pun terpaksa pergi. Sesampainya di Perancis, di kantor pusat, Rommel kedatangan Jenderal Speidel yang nanti menjadi kepala stafnya. Saat diperkenalkan dengan anggota lain, ada seorang cewek namanya Comtesse, putri pemilik gedung itu. Karena fasih berbahasa Jerman, di sini dia bakalan jadi penerjemah. Besoknya ketika melakukan inspeksi ke pantai Calvados, diketahui saat air surut, sekarang musuh udah bisa mendarat, jadi rintangan atau landak baja sebaiknya dipindahkan ke depan. Mendengar itu, Mark keberatan, soalnya gak tega kalau prajurit yang dia pimpin harus bekerja keras lagi. Karena gak terima, Rommel marah, sampai-sampai Mark dikatain pemalas. Gak mau debat, dia pun pergi. Sadar udah terlalu keras, Rommel nyamperin lalu meminta maaf. Di Paris, ketika Speidel datang ke kantor administrasi militer Jerman, dia dikasih tahu tentang nasib orang-orang Yahudi yang mulai diburu oleh anggota SS. Tak lama kemudian, Kolonel Hoffasker masuk ke ruangan. Dia adalah perwira Jerman yang selama ini menjadi penghubung antara para konspirator di Berlin dengan markas komando di Perancis. Kemudian Jenderal Snapnagel mulai membuka obrolan serius begitu Speidel diminta meyakini Rommel supaya mau ikut ke dalam rencana mengkudeta Hitler. Dia pun langsung kaget, bagaimana mungkin Rommel sedang berada di puncak kepercayaan Hitler. Di kantor pusat saat bertemu Guderian Divisi Panzer, karena Rommel ngerasa udah diberi wewenang oleh Hitler, dia ngasih pendapat kalau musuh akan menurunkan pasukan udara yang dilengkapi senjata anti-tank, sebaiknya Divisi Panzer tidak berada di depan pantai. Begitu dia bilang, kita kubur aja tank-tank itu. Dianggap tidak masuk akal, dia malah diketawain. Sampai ada keputusan resmi, Divisi Panzer tetap di bawah komando saya. Karena kesal, Rommel pun pergi.
Pas lagi bubaran, Randstad yang sejak awal tidak suka dengan Rommel ngasih tahu Speidel, bilang ke bosmu supaya mundur dari ide itu. Speidel cuma jawab dia tahu apa yang harus dilakukan. Randstad langsung bete. Karena masih kesal, Rommel bilang ke Speidel tentang Guderian dan Randstad kalau mereka itu kakek tua yang keras kepala. Merasa punya kesempatan, teringat rencana mengkudeta Hitler. Di sana Speidel berani cerita tentang pertemuannya dengan Jenderal Snapnagel. Setelah tahu tentang berita eksekusi massal dan orang-orang Yahudi, di Paris Rommel akhirnya menemui Snapnagel. Saat bicara empat mata, tanpa basa-basi dia bilang kalau tidak segera berdamai dengan sekutu, musim gugur nanti, siap-siap aja Berlin dikuasai Soviet. Katanya ada sekelompok tokoh penting yang siap membantu mengkudeta Hitler. Mendengar itu Rommel kaget, lalu mutusin pergi. Situasi berubah tegang, takut rencana itu bocor, Speidel disuruh nyusulin. Di atas rakit dalam perjalanan pulang, setelah Speidel ngaku tahu tentang rencana itu, dia pun pasrah kalau nanti bakal dilaporin. Belum dijawab, Rommel keburu jatuh. Suatu malam di pantai Channel tahun 1944, diam-diam sekelompok tentara Inggris menyelinap dan menyerang pangkalan Jerman. Besoknya di tempat latihan tembak, Speidel ngasih tahu tentang penyerangan semalam. Katanya seorang perwira Inggris berhasil ditangkap dan sudah diserahkan ke Gestapo atau polisi rahasia Jerman. Di markas besar SS, sebelum tawanan itu dieksekusi, Rommel mengutus seseorang untuk mengeluarkannya dari sana. Ober perwira tinggi SS dan polisi untuk wilayah Perancis sempat nolak, tapi setelah diingatkan tentang kedudukan Rommel, akhirnya berhasil dibawa pergi. Di kantor sambil dijamu teh, saat Rommel mulai mengorek sebuah informasi, udah diperlakukan baik, si tawanan itu malah belagu dan menyinggung soal perlakuan Nazi terhadap orang-orang Yahudi. Karena susah diajak kerjasama, daripada debat, Rommel kirim kembali ke markas besar SS. Ketika Komtes datang dan bertanya soal tawanan itu, Rommel ngaku dia akan dikirim ke kamp tahanan Inggris. Komtes berpendapat selain Jerman, di Prancis jadi banyak kelompok berkuasa, contohnya SS dan Gestapo. Pas mau pergi, Rommel panggil. Karena istrinya mau ulang tahun, dia minta tolong hubungi pengrajin terbaik di Paris untuk membuat sepatu sesuai gambar hasil rancangannya. Komtes pun bersedia membantu. Supaya berita penyusupan itu tidak simpang siur demi menjaga reputasinya, Rommel membuat laporan meliputi tempat kejadian. Pas udah beres dia malah dapat berita buruk. Di kantor di depan Speidel dia ngomel-ngomel, udah ngasih kepercayaan, tapi Hitler malah nolak semua ide rencananya. Besoknya karena Maria ulang tahun, waktu Rommel mau pulang, Komtes dan ayahnya nyempetin ngasih hadiah. Di rumah saat bertemu Manfred, putra sematawayangnya, melihat memakai seragam prajurit, Rommel bilang, "Ayah bangga nak." Di sana tiba-tiba aja Maria tanya, "Kenapa anakmu dilarang masuk ke Waffen SS?" Rommel langsung membahas tentang wali kota Karl Strolin yang telah mengeluarkan kebijakan anti-Yahudi. Kabarnya mereka dideportasi ke timur oleh anggota SS, lalu dimusnahkan di kamar gas. Mendengar itu, Maria tidak mau ikut campur soal politik, lalu mengingatkan Rommel tentang rumah yang sekarang mereka huni. Dulunya adalah sekolah asrama Yahudi, mending jangan bahas itu lagi. Tanggal 6 Juni 1944, pukul 1 dini hari, di atas langit Normandia, Mark yang kebetulan berjaga di sana, melihat pasukan terjun payung sekutu berjatuhan. Ketika ditembaki oleh pasukan Jerman, itu bukan prajurit, melainkan boneka jerami yang sengaja dijatuhkan untuk mengecoh pertahanan Jerman. Di dalam markas setelah Speidel dikasih tahu Mark ketika diceritakan ke anggota lain soal boneka jerami itu, mereka pada ketawa. Namun tepat di jam 6 subuh, begitu mendengar tembakan artileri, Mark dan semua anggotanya langsung menyaksikan bahwa tentara sekutu sudah melakukan serangan besar-besaran di pantai Omaha, Normandia. Mendengar kabar itu via telepon, Rommel nyuruh Speidel untuk mengerahkan seluruh divisi sebelum musuh mencapai pantai. Jangan nunggu bala bantuan dulu. Belum sempat merayakan pesta ulang tahun, karena harus pergi meski Maria sedih, dia berusaha memahami suaminya. Sepatu hadiah dari Rommel pas Maria mau pakai, malah kekecilan. Besoknya Randstad dan Rommel pergi ke markas besar Hitler.
Di sana Hitler bilang, dalam keadaan belum siap pasukan kita diserang, tandanya rencana kalian gagal. Kebetulan di sana ada Kettle, Panglima Pertahanan Angkatan Udara dan Laut. Rommel balik menyalahkan mereka yang membuat pasukan Angkatan Darat sulit melawan musuh sesuai rencana. Mendengar itu Kettle kelihatan kesal. Saat Rundstedt dimintai pendapat, dia menilai sistem pertahanannya terlalu kaku. Gimana kalau semua mundur menuju pelabuhan dan benteng? Hitler langsung ngebentak Rundstedt. Prinsip pasukan Jerman itu bertahan, berjuang dan mati. Begitu Kettle dikasih kesempatan bicara, petugas datang ngasih tahu kalau pesawat pengebom musuh sedang mendekati wilayah mereka. Karena berbahaya, mereka pun segera memasuki bunker. Di bunker merasa gak ada harapan lagi, Rommel minta pendapat Rundstedt. Karena sakit hati sama respon Hitler barusan, dia pun marah sambil bilang, kau lebih didengar daripada aku. Gak mau debat, Rommel nekat nyamperin Hitler yang malah asik menggambar istana impiannya. Di sana dia ngasih saran, sebelum terlambat kita harus negosiasi dengan sekutu. Mendengar itu Hitler cuman jawab, gak ada negosiasi. Musuh hanya ingin menghapus Jerman dari peta. Waktu ditanya, apa kau siap perang sampai mati? Dengan perasaan tertekan, Rommel katakan iya. Sesampainya di markas mendengar Speidel sedang membacakan artikel tentang kesuksesan Rommel. Bukannya bangga, bahkan dia gak tertarik membaca koran itu. Ketika sedang menyusun strategi, saat Rommel bilang, apa Jenderal Marx baik-baik saja? Speidel ngasih tahu Mark telah gugur oleh serangan udara. Mendengar itu Rommel kaget dan langsung ninggalin markas. Di kota Caen, sekitar 15 km dari garis pantai, karena tidak ada yang mengarahkan pasukan, Rommel turun langsung ke sana. Setelah diberi instruksi, dia pun pamit pergi. Baru aja beberapa meter, pasukan Jerman digempur serangan meriam. Niat balik lagi, mereka pun hampir kena sasaran. Di momen itu, karena tubuhnya tertindih tank, si prajurit mutusin mengakhiri nyawanya. Malamnya Speidel ngasih kabar buruk, sekarang garis depan telah diterobos musuh dan 7 divisi Jerman sudah menyerah. Mendengar itu Rommel langsung lemes, tapi ada kabar yang tak kalah mengejutkan. Sambil nunjukin foto, Speidel bilang, itu di kota kecil Prancis Tengah, semua penduduk tewas, termasuk sekitar 450 perempuan dan anak-anak. Semua di bumi hanguskan oleh divisi Panzer SS sebagai balasan karena ada warga sana yang udah menculik perwira mereka. Mengenai kasus itu, Hitler melarang para perwira ikut campur. Meski prihatin, Rommel cuma bisa pasrah. Setelah memantau situasi medan perang, di jalan melihat banyak korban prajurit tewas. David cerita, dia beruntung jadi sopirnya Rommel. Lebih aman ketimbang ditugasin ke garis depan. Sesampainya di markas, Speidel ngasih laporan untuk mengalihkan tentara sekutu di Cherbourg. Angkatan Darat ke-7 harus segera dikerahkan. Tapi Rommel ngaku gak sanggup, pasukannya cuma mampu menahan garis pertahanan di bagian barat Normandia. Waktu seluruh staf lagi makan malam, karena kelihatan tegang, Speidel nyoba cairin suasana, bikin yang lain cukup terhibur. Tapi tiba-tiba aja Rommel bilang, kemungkinan 3 hari lagi, Cherbourg jatuh ke tangan musuh. Ya paling jarak 1 bulan, mereka bakal menyerbu sampai ke perbatasan Jerman. Kita bakal terjebak antara tentara sekutu dan Soviet. Mendengar itu situasi berubah panik. Ketika yang lain mulai membahas para konspirator yang ingin menggulingkan Hitler. Meski bingung, Rommel tetap gak mau terlibat. Diceritakan setelah pendaratan The Day, sekutu langsung bergerak naik ke atas semenanjung Cotentin. Target utama mereka, pelabuhan Cherbourg, jalur suplai terbesar di wilayah itu. Menyadari tekanan sekutu semakin kuat, pasukan Jerman mundur dan berkumpul di Cherbourg, mengubah kota pelabuhan tersebut menjadi benteng terakhir. Pasukan Amerika maju dari jalan ke jalan, menembus pertahanan Jerman yang bertahan mati-matian walaupun sudah terjepit. Dalam situasi itu Rommel makin khawatir, udah jelas gak mungkin menang, tapi Hitler tetap nolak negosiasi dengan sekutu dan memilih mengorbankan nyawa pasukan Jerman. Di atas bukit, Komtes menyewa seorang mata-mata untuk membututi pergerakan Rommel yang sedang pergi ke Jerman. Di Jerman sebelum pergi ke markas besar Hitler, Rundstedt sempat bilang, siap-siap aja, di antara kita bakal ada yang dijadikan kambing hitam. Sesampainya di markas, mereka bertemu dengan von Kluck, panglima tertinggi pasukan Jerman di front timur melawan Uni Soviet.
Ketika Rommel menyampaikan laporan, dia bilang kalau ini bakal jadi laporan terakhir saya mengenai situasi politik. Dinilai banyak basa-basi. Hitler marah, nyuruh fokus aja ke urusan militer. Saat Rommel ngajakin Hitler bicara empat mata, dia malah diusir. Pulangnya di dalam mobil sambil ngelamun, Rommel jadi ingat waktu Hitler memujinya di depan ribuan orang sampai semuanya pada tepuk tangan. Tapi sekarang pencapaian itu diibaratkan seperti bom waktu. Besoknya saat pamit, Maria tanya, "Apa kau bakalan pulang?" Rommel gak jawab. Dia malah bilang ke Manfred, "Jaga ibumu baik-baik, nak." Sesampainya di markas Perancis, di dalam kantor, saat Rommel ngeluh soal Hitler, Spiedel ngasih saran, demi dapat dukungan rakyat Jerman, mending undurin diri aja dari jabatannya. Merasa udah terjebak, Rommel lebih memilih pasrah dan ngasih pesan ke Spiedel, "Nanti tolong jagain anjing kesayanganku." Tak lama setelah menerima telepon, dia dapat kabar bahwa Rundstedt telah mengundurkan diri digantikan oleh Van Kluck. Besoknya waktu membahas soal strategi perang, mendengar saran Rommel supaya pasukan mundur, si Kluck malah nolak, gak ada kata mundur 1 inci pun tanpa perlawanan. Tingkahnya yang berlaga seperti Hitler bikin Rommel geram. Setelah nyuruh stafnya keluar, sambil teriak, Rommel nantangin dia pergi ke garis depan supaya tahu sendiri seberapa besar kekuatan musuh. Si Kluck malah ngetawain sambil ngejek, "Kau itu lemah," lalu melengos pergi. Karena udah merasa muak di dalam bunker bersama stafnya, Rommel nekat mencari jalur pelarian supaya pasukan Jerman dapat keluar dari garis depan. Di tengah situasi itu, Spiedel membahas soal Hoffasker dan Stapnagel, katanya mereka ngajak ketemuan. Besoknya saat bertemu dengan Hoffasker, Rommel sempat melihat Comtes lewat. Ketika keduanya mulai ngobrol, dari jauh sedang dimata-matai orang bayaran Comtes. Begitu ketahuan Gestapo, dia langsung ditangkap. Di kantor, setelah Kluck menonton rekaman dari laporan pertempuran di Normandia, barulah dia sadar dengan situasinya. Begitu Rommel datang, dia pun langsung minta maaf. Sebelum lebih banyak lagi menelan korban, Rommel berniat mengultimatum Hitler dibuatkan surat perjanjian damai dengan sekutu. Kalau tetap nolak, Kluck diajak kerjasama mengambil alih seluruh pasukan untuk nyelamatin mereka. Mendengar itu, dia pun setuju. Setelah keluar, seorang staf bernama Blumtritt sempat curiga jangan-jangan Rommel terlibat ke dalam rencana kudeta di Berlin. Di markas besar ketika sedang membuat surat perjanjian damai itu, tiba-tiba Gestapo datang melaporkan kalau Comtes telah mensabotase tempat ini dengan membayar seorang agen Inggris. Karena gak percaya, Rommel pun diajak ke belakang gedung. Di dalam tempat rahasia, di sana ditemukan sebuah alat penyadap. Sebelum pergi, Spiedel sempat bertanya, apa Hoffasker pernah cerita soal rencana penyerangan terhadap Hitler? Rommel ngaku gak tahu soal itu. Dia setuju Führer diadili, tapi tidak mendukung dengan cara kekerasan. Malamnya, Spiedel langsung menemui Stapnagel. Di sana dia cerita bahwa Rommel percaya satu-satunya jalan menyelamatkan Jerman adalah mengakhiri perang lewat negosiasi, bukan menggulingkan pemerintahan. Namun Stapnagel tidak setuju. Dia menyatakan kalau para konspirator punya cara lebih ekstrim. Mereka ingin menghabisi Hitler, memberlakukan keadaan darurat, lalu mengkambing hitamkan SS agar bisa mengambil alih kekuasaan. Besoknya, sebelum mengirimkan surat perjanjian damai kepada Hitler karena butuh dukungan Waffen SS, saat Rommel akan menemui Sepp Dietrich, jenderal kepercayaan Führer, Spiedel nyaranin mending bicara langsung ke Himmler atau Goebbels saja, sebab Dietrich itu sulit dipercaya. Tapi Rommel menolak usulan Spiedel. Dia pun pergi dan ketika di tengah jalan melihat ada pesawat musuh datang, Rommel nyuruh David melaju cepat ke arah hutan. Belum nyampe ke sana, mereka keburu diserang. Ketika Aldiger berhasil loncat, melihat Rommel terpental dari mobil, sebelum tembakan susulan datang, secepatnya nyelamatin Rommel ke dalam hutan. Di markas setelah Kluck diberitahu soal insiden yang menimpa Rommel, karena surat untuk Hitler belum sempat diberikan, dia bilang ke Blumtritt, arsipkan aja dulu. Kemudian Kluck datang ke markas Rommel, lalu bilang ke Spiedel sebelum Rommel pulih, sementara dia akan menggantikannya di sana. Di rumah sakit saat Aldinger jenguk, dia ngasih kabar duka kalau tadi malam David meninggal dunia. Mendengar itu Rommel langsung sedih. Dia pun dapat telegram dari Hitler mendoakannya supaya lekas sembuh. Ketika Spiedel memberitahu tentang Kluck yang tidak jadi menyerahkan surat perjanjian damai ke Hitler,
Hoffasker langsung bilang, sebenarnya Klug sempat bertemu dengan para konspirator. Dia tahu sekutu nggak mau damai, tapi ingin Jerman menyerah tanpa syarat. Itu artinya Klug lebih mendukung menggulingkan Hitler dan bergerak di tengah darurat militer. Pulangnya di tengah jalan, Komtes nyamperin Spiedel. Dia ngasih tahu tentang warga desa yang telah diculik SS supaya mereka bebas. Komtes mau menyerahkan diri, tapi Spiedel ngelarang, jangan lakukan itu, tunggu aja sampai waktunya tiba. Hingga pada tanggal 20 Juli 1944 di markas besar jam 9 pagi, Jenderal Fink, kepala officer, mendapatkan telepon dari Stabnagel. Dia ngasih tahu, hari ini Hitler akan diserang. Dan pada saat itu juga setelah dipastikan berhasil menghilangkan nyawa Hitler, Fink langsung ngasih tahu Blumtritt, kabarnya Hitler tewas. Gestapo dan SS telah melakukan kudeta di Berlin, berhasil mengkambing hitamkan kelompok itu. Di Paris setelah Stabnagel mengerahkan anak buahnya untuk menangkap mereka, Spiedel menelpon ngasih tahu Stabnagel pukul 8 malam di pusat komando Klug ingin bertemu. Gak lama datang kabar, ternyata Hitler selamat dari maut. Mendengar itu Klug langsung panik, lalu nanyain ke Spiedel, apa kau dan Rommel tahu soal ini? Spiedel ngaku tidak tahu. Di sisi lain, jelakannya Stabnagel sudah terlanjur menangkap para anggota Gestapo dan SS. Jam 8 malam, di pusat komando para konspirator datang. Begitu diberitahu Hitler masih hidup, mereka pun panik. Teringat rencana Rommel yang ingin mengultimatum Hitler, Hoffasker ngasih saran, kita minta bantuan sekutu untuk membebaskan rakyat Jerman dari rezim Nazi. Tak lama Klug dapat telepon dari Berlin. Katanya Hitler dalam kondisi sehat walafiat. Mendengar itu Stabnagel kelihatan tegang. Saat diajak makan malam, sambil berbisik dia ngaku sudah menangkap ketua SS beserta jajarannya. Otomatis Klug kaget, langsung nyuruh Blumtritt tarik perintah itu secepatnya. Tapi Stabnagel dan Hoffasker nolak. Kalau SS dilepas, nyawa mereka jadi taruhannya. Setelah bubar, Klug ngasih saran supaya Stabnagel kabur nyamar jadi warga sipil. Besoknya berencana kabur. Di tengah jalan, Stabnagel minta turun mau pergi menuju danau. Sesampainya di sana, merasa putus asa, dia mutusin mengakhiri nyawa. Begitu terdengar tembakan, kedua anak buahnya langsung nyusulin. Dikira udah mati, dia cuman terluka ringan. Di markas komando setelah mendapatkan daftar nama tersangka, Ober ketua SS datang. Di sana Hoffasker ngaku cuman dia dan Stabnagel yang terlibat ke dalam operasi itu. Di rumah sakit, ketika Klug dan Blumtritt datang menjenguk, mereka mengabarkan nama Rommel masuk ke dalam daftar tersangka. Gara-gara waktu itu di atas bukit sempat ketahuan dia ngobrol dengan Hoffasker. Di Berlin setelah Hitler membaca dokumen pengakuan Hoffasker, dia bilang ke Kettel, ternyata Rommel tahu tentang operasi itu. Kecewa berat, tapi Hitler tidak bisa menjatuhkan hukuman karena Rommel terlanjur dikenal sebagai lambang kebanggaan Jerman. Setelah pulih, Rommel akhirnya pulang ke rumah. Melihat matanya bengkak, Maria sempat kaget, tapi dia senang suaminya masih sehat. Di markas komando, ketika utusan Hitler datang, katanya Klug disuruh pergi ke Berlin. Merasa gak enak hati, dia pasrah lalu bilang ke Spiedel, ini bakal jadi hari terakhirku. Besoknya, tahu-tahu Rommel dikasih kabar, Klug tewas karena meminum racun. Mendengar itu dia pun cemas. Di persidangan ketika Hoffasker diadili, dia malah ngaku merasa menyesal kenapa waktu itu tidak ikutan menyerang Hitler. Selesai sidang, Stabnagel akhirnya dihukum gantung. Besoknya Spiedel pergi ke rumah Rommel. Di sana dia cerita, minggu lalu para konspirator telah dieksekusi, kecuali Hoffasker. Ya mungkin mereka masih butuh informasi dari dia. Kelihatan takut, Rommel sempat tanya, kau kenapa? Tapi dia nggak jawab, merasakan firasat buruk. Besoknya Spiedel pun akhirnya ditangkap. Sesampainya di Kementerian Keamanan Berlin, saat masuk ruangan, dipertemukan dengan Hoffasker yang kelihatan tertekan. Ketika Kaltenbrunner, seorang perwira tinggi SS, mendesak mereka soal Rommel, meski sudah mengalami penyiksaan berat, karena Rommel gak bersalah dan tidak tahu apa-apa, Hoffasker tetap bungkam. 3 minggu berlalu, gak mau tinggal diam, Rommel menulis surat untuk istri Spiedel. Supaya suaminya bebas, dia janji akan mengirimkan telegram ke Hitler. Di markas besar Hitler, Kalten membacakan isi surat dari Rommel.
yang mengatakan dia telah bertempur habis-habisan dari mulai perang di Perancis, Afrika, Italia sampai di front barat. Setelah melewati peristiwa itu, Anda pasti bisa menilai siapa saya. Salam, Erwin Rommel. Besoknya di ruang rapat saat berdiskusi, Carlton yakin serangan di tanggal 20 Juli 1944. Kelompok konspirator sempat memberitahu Rommel, tapi dia tidak melaporkannya kepada Hitler. Setelah melewati pertimbangan panjang, mereka akhirnya sepakat menangkap Rommel. Di tanggal 14 Oktober 1944, dipimpin oleh perwira Burdov dengan pengawalan ketat, datang ke kediamannya di Herlingen. Di balik jendela melihat itu, Manfred merasakan firasat buruk. Setelah tahu jadi tersangka, saat Rommel tanya siapa orang yang menuduhnya, Burdov jawab, Snapnagel, Hoffasker, dan Spiedel. Merasa sudah terjebak tanpa membela diri, Rommel memilih pasrah dan siap menerima hukuman. Sebelum dibawa pergi, Burdov menyampaikan pesan sebagai bentuk penghargaan Hitler atas semua jasa-jasa besarnya. Selain sudah disiapkan acara pemakaman kenegaraan, pengkhianatan Rommel akan dirahasiakan dari publik dan Maria menerima tunjangan pensiun penuh sebagai janda dari seorang perwira marsekal lapangan. Setelah itu mau berpamitan, Rommel masuk ke kamar Maria. Di sana dia bilang, "Setengah jam lagi aku akan mati." Tangisan Maria pun pecah dan Manfred kelihatan syok. Di detik kepergiannya, Aldinger dikasih amanat, "Tolong jaga keluargaku." Sambil memakai mantel, Rommel sempat bilang dia tidak bersalah dan tidak terlibat dalam penyerangan itu. Di luar setelah ngasih kunci dan dompet, dia berpesan ke Manfred, "Jagain ibumu baik-baik, nak." Rommel pun akhirnya dibawa pergi. Sehari setelah kematiannya di kota Jerman Selatan, pemakaman pun digelar dengan begitu meriah. Karena Rommel dikenal sebagai seorang jenderal yang dianggap pahlawan, semua orang antusias memberikan penghormatan terakhir. Bahkan Hitler mengumumkan namanya akan dikenang sebagai lambang keberanian dan keteguhan. Saat itu, semua orang taunya Rommel gugur akibat terluka di medan perang. Maria dan putranya tahu, tapi mereka dibungkam, tidak pernah mengungkapkan bahwa Rommel mati akibat dipaksa meminum racun. Dikabarkan April tahun 1945, Spiedel selamat dikeluarkan dari penjara oleh pasukan Perancis. 12 tahun kemudian, dia menjadi perwira Jerman pertama di NATO. Setelah bom 20 Juli gagal, para konspirator dihancurkan satu persatu. Stauffenberg dan rekan-rekannya dieksekusi malam itu juga. Sementara ratusan lainnya diseret ke pengadilan palsu dan digantung oleh rezim Nazi. Rommel ikut terseret setelah namanya muncul dalam penyelidikan. Karena terlalu populer untuk dipermalukan di depan umum, Hitler memaksanya memilih mengakhiri nyawa atau keluarganya ikut dihukum. Pada tanggal 14 Oktober 1944, Rommel menerima kapsul racun dan meninggal secara resmi diumumkan sebagai luka perang. Banyak perwira Jerman sebenarnya tidak berniat menghabisi Hitler sejak awal. Namun ketika perang sudah jelas menuju kekalahan dan Hitler tetap memaksa bertempur habis-habisan, mereka merasa tidak punya jalan lain. Kebijakan yang makin tak masuk akal dan ancaman kehancuran total membuat para perwira profesional mulai mengambil sikap demi menghentikan bencana yang terus membesar. Mereka menyusun rencana untuk menyingkirkan sang pemimpin, meskipun mereka tahu resikonya bisa berakhir di tiang gantungan. Dan itulah akhir perjalanan Erwin Rommel. Silakan share pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.